Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 1, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat, Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah ya teman-teman, kita sekarang sudah masuk di minggu keempat di tema kedua ini. Nah, di pertama dan kedua juga ketiga, kita sudah belajar mengenal dan menentukan huruf vokal dan konsonan pada sebuah kata. Nah, di minggu keempat ini, kita akan mengenal kata tanya yang disingkat dengan adik Simbabe. Apa itu adik Simbabe? Nah, sebelum kita masuk ke materi, silahkan teman-teman menyimak atau mendengarkan dongeng yang Ustazah bacakan berikut ini ya. Di sebuah hutan, tinggallah seekor rusa yang baik hati. Setiap pagi, dia selalu berjalan-jalan sambil mencari makan di hutan. Tiba-tiba, rusa bertemu seekor tikus yang kelaparan. Tikus belum makan sejak kemarin. Tikus bercerita kalau dia tidak bisa mengambil buah apel di atas pohon yang tinggi. Oleh sebab itu, tikus tidak bisa makan. Jadinya lapar. Rusa pun membantu tikus dengan menggoyang-goyangkan pohon dengan badannya sehingga buah apel bisa terjatuh. Tikus menjadi sangat senang dan berterima kasih kepada rusa karena tikus sekarang punya 3 buah apel yang lezat. Tamat. Sekarang Ustazah punya pertanyaan untuk anak-anak hebat. Nah, setelah mendengarkan dongeng yang Ustazah bacakan tadi, sekarang Ustazah punya beberapa pertanyaan teman-teman ya. Silahkan teman-teman bisa ikut menjawab dari rumah masing-masing. Coba nomor 1. Apa yang dilakukan rusa saat pagi hari? Kira-kira apa jawabannya ya teman-teman? Iya, mencari makan. Jadi yang dilakukan rusa saat pagi hari yaitu mencari makan. Sekarang, soal nomor 2. Di mana rusa tinggal? Jawabannya apa ya teman-teman? Betul sekali. Di hutan. Jadi, rusa yang ada di cerita yang Ustazah bacakan tadi itu tinggalnya di hutan. Sekarang, soal nomor 3. Kapan rusa mencari makan? Kapan kira-kira waktunya teman-teman? Ya, betul. Waktu pagi hari. Jadi rusa ini mencari makan waktu pagi hari. Ya, ketika Ustazah membacakan cerita tadi, rusanya itu mencari makannya di pagi hari. Selanjutnya, nomor 4. Siapa yang bertemu rusa? Nah, tadi hewan kecil yang bertemu rusa yang Ustazah ceritakan di dongeng tadi, kira-kira siapa ya? Betul sekali, tikus. Jadi, hewan yang bertemu rusa pada cerita tadi adalah seekor tikus. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 5. Mengapa tikus merasa lapar? Nah, setelah teman-teman mendengarkan cerita yang Ustazah bacakan tadi, kenapa ya kok tikus itu merasa lapar? Betul, karena belum makan. Jadi karena belum makan, tikus tadi merasa lapar. Kemudian, soal nomor 6. Bagaimana cara rusa menolong tikus? Tadi kan sudah Ustazah bacakan ya ceritanya dan sudah Ustazah jelaskan. Nah, kira-kira bagaimana cara rusa menolong tikus? Betul, menggoyang-goyangkan pohon sampai apelnya jatuh.
Pertanyaan terakhir, nomor 7. Berapa buah apel yang jatuh? Nah, tadi ketika teman-teman menyimak atau mendengarkan dongeng yang Ustadzah bacakan, kira-kira berapa jumlah buah apel yang jatuh ya? Betul sekali, buah apel yang jatuh ada 3 buah. Nah, jadi teman-teman, barusan Ustazah sudah memberikan soal-soal atau pertanyaan dan kemudian teman-teman ikut membantu menjawab dari rumah. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang Ustazah bacakan tadi atau yang Ustazah sebutkan tadi, di sini terdapat kata tanya, teman-teman, ya. Yang nomor 1 coba diperhatikan. Di situ ada kata tanya apa. Kemudian di soal nomor 2 ada kata tanya di mana. Soal nomor 3 ada kata tanya kapan. Kemudian yang keempat ada kata tanya siapa. Selanjutnya pada soal nomor 5 ada kata tanya mengapa. Nomor 6 ada kata tanya bagaimana. Dan yang terakhir, nomor 7, ada kata tanya berapa. Nah, jadi kata tanya yang Ustazah jelaskan di sini tadi ada 7 macam ya teman-teman. Nah, apa itu kata tanya Ustazah? Kata tanya adalah kata yang dipakai untuk menanyakan sesuatu. Sesuatu itu lengkap sekali teman-teman. Setelah ini akan Ustazah jelaskan satu persatu. Macam-macam kata tanya, ya. Itu ada apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi macam-macam kata tanya pada umumnya ada 7. Seperti yang Ustazah jelaskan dan teman-teman bisa melihat di layar. Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Jadi teman-teman, untuk memudahkan teman-teman menghafalkan macam-macam kata tanya tadi, yang ada 7 kata tanya yang sudah Ustazah jelaskan, itu teman-teman bisa menghafalkannya dengan cara disingkat. Nah, ini singkatannya dari ke-7 kata tanya tadi teman-teman, yaitu adik Simbabe. Ya, Ustazah ulangi, kita bisa menghafalkan ke-7 kata tanya tadi dengan cara disingkat atau menyingkat, yaitu adik Simbabe. A itu untuk kata tanya apa, di itu untuk kata tanya di mana, kemudian K itu untuk kata tanya kapan, Si untuk kata tanya siapa, kemudian M untuk kata tanya mengapa, dan selanjutnya Ba itu untuk kata tanya bagaimana, dan yang terakhir yaitu B untuk kata tanya berapa. Nah, jadi kita bisa menyingkatnya dengan sebutan adik Simbabe ya. Jadi bisa dilihat teman-teman di layar. A untuk kata apa, kata tanya apa, di untuk kata tanya di mana, K untuk kata tanya kapan, Si untuk kata tanya siapa, M untuk kata tanya mengapa, Ba untuk kata tanya bagaimana, dan B untuk kata tanya berapa. Adik Simbabe, itu singkatannya. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan penggunaan dan fungsi kata tanya yang digunakan dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Yang pertama, kata tanya apa?
Coba perhatikan percakapan berikut ini ya teman-teman. Apa yang sedang kamu lakukan, Rino? Kemudian Rino menjawab, aku sedang minum jus. Nah, dari percakapan tersebut, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kegiatan, atau juga bisa digunakan untuk menanyakan nama benda. Misalnya percakapannya seperti ini. Apa yang sedang kamu minum, Rino? Aku minum jus orange misalnya, atau aku minum jus apel misalnya. Nah, jadi kata tanya apa tersebut berarti menanyakan nama benda. Kalau pada percakapan yang Ustazah tampilkan ini, apa yang sedang kamu lakukan, Rino? Aku sedang minum jus. Berarti kata tanya apa digunakan untuk menanyakan kegiatan yang dilakukan Rino. Jadi untuk kata tanya apa, itu penggunaannya sangat luas sekali ya teman-teman. Bisa digunakan untuk menanyakan kegiatan, nama benda, dan yang lain-lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu kata tanya di mana. Perhatikan percakapan berikut ini. Di mana kamu tinggal, Mona? Mona menjawab, aku tinggal di Jepang. Jadi, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, yang ketiga, kata tanya kapan. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Kapan kamu mengerjakan tugas ini, Dio? Dio menjawab, aku akan mengerjakannya nanti malam. Dari percakapan tersebut dijelaskan bahwa kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Berikutnya, kata tanya siapa. Coba perhatikan percakapan berikut ini teman-teman. Siapa namamu? Dia menjawab, namaku Lucy. Nah, dari percakapan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang atau kata ganti orang. Misalnya, siapa yang mengantarmu ke sini? Yang mengantarku ke sini adalah nenek. Nah, berarti nenek itu adalah kata ganti orang. Jadi Ustazah ulangi, untuk kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama atau kata ganti orang. Berikutnya, kata tanya mengapa. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Mengapa kamu menangis? Nah, anak kecil tadi menjawab, aku tadi terjatuh. Dari percakapan tersebut, kita bisa mengetahui kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Jadi, dia menangis itu penyebabnya karena dia tadi terjatuh. Berikutnya, ada kata tanya bagaimana. Perhatikan percakapan berikut ini ya teman-teman. Bagaimana cara merawat buku ini agar tidak sobek, Vino? Kemudian Vino menjawab, salah satu caranya yaitu membuka halaman buku dengan pelan-pelan. Nah, dari percakapan tersebut kita bisa mengetahui bahwa kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ya, kalau di percakapan ini kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara merawat buku agar tidak sobek, yaitu salah satunya dengan membuka halaman buku dengan pelan-pelan. Selanjutnya, yang terakhir ada kata tanya berapa. Perhatikan percakapan berikut ini ya. Berapa umurmu, Lina? Lina menjawab, umurku 4 tahun. Dari percakapan tersebut, kita bisa mengetahui bahwa kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Kalau pada percakapan ini,
Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah umurnya Lina, yaitu 4 tahun. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, materi yang kita bahas di minggu keempat ini, yaitu belajar tentang kata tanya. Setelah ini, agar Ustazah tahu kemampuan teman-teman dalam memahami materi yang sudah Ustazah sampaikan, silahkan mengerjakan game yang ada atau kuis yang ada di Google Classroom. Silahkan dikerjakan sendiri tanpa bantuan mama atau papa ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman masih belum bisa memahami materi yang Ustazah jelaskan, tidak apa-apa, tidak usah berkecil hati, karena insya Allah untuk materi ini akan dibahas lagi di kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Kalau begitu, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.